Halo, pada video kali ini aku akan menceritakan cerita mistis mengenai Wewe Gombel. Hantu Wewe Gombel adalah sosok hantu wanita yang sudah tua yang memiliki payudara besar dan menggantung. Sebagian masyarakat percaya bahwa hantu Wewe Gombel sebenarnya berasal dari bukit di daerah Gombel, Semarang, yang mana tempat tersebut terkenal angker karena pernah menjadi tempat pembantaian saat zaman penjajahan. Di tempat lain, Wewe Gombel disebut juga dengan Kolong Wewe. Wewe Gombel ini adalah jelmaan seorang wanita yang rohnya gentayangan karena ia mati bunuh diri di pohon di kawasan Bukit Gombel. Dahulu diceritakan bahwa sebelum ia bunuh diri, ia memergoki suaminya sedang meniduri wanita lain. Karena tersulut oleh emosi, ia langsung membunuh suaminya. Setelah warga mengetahui hal tersebut, ia dikejar-kejar oleh warga agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena ia merasa sangat putus asa, akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Sementara itu penyebab suaminya selingkuh karena ia tidak bisa memberikan keturunan. Wewe Gombel dipercaya suka menculik anak-anak kecil dan menyembunyikan anak-anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Tujuan Wewe Gombel menculik anak-anak sebagai bentuk pembelaan kepada anak-anak yang merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel akan menunjukkan tempat ia menyembunyikan anak yang ia culik jika orang tua anak tersebut berjanji akan lebih memperhatikan anaknya. Jika ada seorang anak yang diculik oleh Wewe Gombel, maka anak tersebut akan diberi makan kotoran manusia. Kotoran tersebut akan diubah menjadi terlihat seperti makanan lezat yang disukai anak tersebut. Tujuan Wewe Gombel memberi makan kotoran adalah agar anak yang ia culik menjadi bisu dan tidak bisa menceritakan apa yang telah dialami. Salah satu cara untuk menemukan anak yang diculik Wewe Gombel adalah dengan cara keluarga harus berkeliling dan membunyikan atau memukul-mukul peralatan dapur. Bunyi-bunyi peralatan dapur tersebut sebagai pengiring nyanyian syair statis namun ritmis. Black black ting, lalu sebutkan nama anak yang hilang, Metuwo. Nyanyikan syair tersebut sebagai sebuah mantra sambil mengelilingi kampung. Nantinya anak tersebut akan muncul dengan sendirinya. Ada cerita lain yang mengatakan, mitos Wewe Gombel juga dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak, agar mereka tidak berkeliaran pada saat malam hari. Sebab pada zaman dahulu, keadaan yang gelap gulita akan sangat berbahaya, karena banyak hewan buas yang berkeliaran yang mungkin saja memasuki area perkampungan. Oleh sebab itu, Wewe Gombel diciptakan untuk menghindari ancaman tersebut. Sosok hantu Wewe Gombel dipercaya sering menampakkan diri dan beraksi kala senja atau saat maghrib. Maka jika anak-anak masih bermain saat jam itu, maka disarankan anak-anak langsung disarankan untuk masuk ke dalam rumah. Sosok Wewe Gombel juga sering mengecoh orang-orang yang berada di dalam rumah. Kehadirannya bahkan terkadang tidak disadari oleh sang pemilik rumah. Kedatangan Wewe Gombel juga diwaspadai oleh ibu yang baru bersalin. Konon Wewe Gombel kerap menampakkan diri di atas pohon aren bersama dengan anak kecil yang diculiknya. Menurut cerita yang beredar, Wewe Gombel tidak menggoda laki-laki. Payudaranya yang besar diyakini untuk menyusui anak-anak yang telah diculik olehnya. Pada tahun 1980, mitos Wewe Gombel masih sering beredar dari mulut ke mulut, sehingga cerita tersebut meluas sampai saat ini. Namun di balik cerita mistis dari Wewe Gombel menjadi peringatan para orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka agar tidak berkeliaran dan pergi ke tempat-tempat yang berbahaya. Jadi seperti itulah cerita dari Wewe Gombel. Sekian untuk video kali ini dan sampai bertemu di video lainnya.